وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat, saudaraku dan saudariku seiman yang aku cintai karena Allah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berselawat untuk nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini hari yang mulia, hari Jumat. Marilah kita gunakan kesempatan hidup yang diberi oleh Allah untuk melakukan kebaikan demi kebaikan lebih banyak, supaya ada yang menjadi bekal kita di hari yang sangat panjang, hari kiamat saat kita dibangkitkan, hari yang dimana kita sangat memerlukan bekal yang cukup banyak. Jamaah rahimakumullah, kemarin sudah kita dengarkan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa, yang usulnya itu adalah makan, minum, dan bergaul suami istri. Ya. Itu pun dengan persyaratan dia tahu hukumnya, bukan orang yang jahil. Yang jahilnya tidak ada uzur, ya, karena dia jauh dari orang yang bisa mengajar dia, sehingga dia tidak tahu, ya. Jadi bawa gunung mungkin rumahnya, sulit untuk mendapatkan informasi tentang ilmu puasa, sehingga dia jahil mengenai hukum ini membatalkan atau tidak. Kemudian persyaratan kedua, dia ingat, bukan orang yang lupa. Dan yang ketiga, dia sukarela, bukan dipaksa. Jadi ini persyaratannya baru membatalkan puasa. 3 usul yang sudah kita sebutkan kemarin, itu makan, minum, dan bareng dengan pasangan, itu usul daripada yang membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang dihukumi sama hukumnya dengan makan dan minum, ya. Di antaranya memakan obat, ya, dia tidak makan minum sebagai sebagai makan minum yang biasa, seperti makan nasi, minum air, enggak, tapi dia berobat, dia minum obat, dia makan obat, sama hukumnya, ya, batal puasanya. Kemudian merokok, jadi merokok itu membatalkan puasa. Selain dia adalah kebiasaan yang buruk yang harus ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya, haqnud dam, memasukkan darah di badan orang yang puasa, ya. Jadi termasuk membatalkan juga. Kemudian yang berikutnya, memasukkan gizi ke tubuh orang yang berpuasa melalui jarum, seperti impus. Jadi ini impus ini sebagai pengganti makanan, dimasukkanlah jadi ke tubuhnya itu sebagai pengganti makanan impus, maka batal puasa. Ya.
Kemudian ghasilul kula, termasuk membatalkan puasa juga. Cuci darah, cuci darah ini termasuk hal yang disatukan dia dengan usul yang membatalkan puasa tadi. Kemudian jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, saya Bukhari disebutkan, aftaral hajim wal mahjum, orang yang membekam dan yang dibekam itu sudah batal puasanya. Saya Bukhari disebutkan. Dulu orang yang berbekam itu mereka menggunakan canduk atau tangki, lalu disedot oleh yang membekam. Ini akan mengakibatkan ada kemungkinan akan masuk darah ke dalam rongganya karena dia sudah keras. Jadi dikatakan orang yang membekam itu batal puasa. Wal mahjum, dan yang dibekam. Kenapa yang dibekam disebut batal puasanya? Karena diambil darahnya banyak, nanti akan membuat dia menjadi lemah sehingga dia tidak bisa untuk melanjutkan puasa. Nah, dari hadis ini aftarul hajim wal mahjum itu diambillah oleh sebagian para ulama bahwa berbekam itu termasuk hal yang membatalkan puasa. Ya, berbekam karena diambil darahnya banyak itu. Dan digabungkan juga di sini mengenai orang-orang yang mendonorkan darahnya. Diambil darahnya banyak, didonorkan. Membuatkan dia lemas, dan dia akan tidak puasa untuk berpuasa. Maka kalau seandainya pun kita berdonor darah di bulan Ramadan, bagus mendonorkan darah itu, membantu orang lain, maka silahkan kita mendonorkan darah kita di malam hari. Di malam hari, sehingga tidak mengganggu puasa kita. Ya, setelah kita diambil darah atau mungkin sebelumnya itu kan disuruh makan yang bergizi dulu, makan telur, makan apa gitu. Supaya jangan lemas. Jadi hendaklah dilakukan di malam hari. Supaya jangan batal kita punya puasa. Tapi kalau terpaksa misalnya hanya di siang hari, karena orang ini keluarga dekat dan tidak ada darah yang bisa diambil dari orang lain, tidak ada persediaan kecuali kita mendonor kepada dia untuk menyelamatkan jiwanya, ya, maka silahkan dilakukan, tapi nanti puasanya diqadha. Puasanya diqadha kali ini untuk menyelamatkan jiwa manusia, ya. Tapi kalau tidak terpaksa seperti itu, ya, maka donor darah itu agar dilakukan di malam hari. Di malam hari. Jamaah rahimakumullah. Adapun mengambil darah sedikit, ya, maka tidak melemahkan badan dan tidak membatalkan puasa. Ya, seperti darah sedikit, mungkin sampel untuk mengetahui golongan darah misalnya, ya, jadi seperti itu. Jadi tidak menjadi masalah yang sedikit. Tapi kalau banyak seperti mendonorkan darah, maka ini sama dihubungkan dengan yang tadi berbekam itu. Dan Rasulullah bersabda, aftarul hajim wal mahjum, telah batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Adapun hal-hal yang tidak membatalkan puasa, ya, tapi ada kaitannya sedikit dengan masalah usul ini, ya, yaitu berkumur-kumur misalnya, ya, kalau kumur-kumur masukkan air ke dalam mulut tapi kita keluarkan lagi, ya, wal istinsyaq, menyurut air ke dalam hidung saat berwudu, tidak membatalkan puasa, tapi jangan bersangatan.
supaya jangan masuk rongga. Karena kalau selain di saat berpuasa disuruh oleh Nabi kita yang mulia supaya kita bersangatan dalam menyurut air itu, wabaligh fil istinsyaq. Kira-kira begitu sabda Nabi kita yang mulia. Bersangatanlah engkau di dalam masukkan dalam hidung, menyurutnya. Dikeluarkan. Kalau tidak berpuasa supaya bersangatan dilebihkan. Ya, tapi kalau berpuasa jangan berlebihan. Menyerut air ke dalam hidung itu supaya jangan masuk ke dalam mulut. Ya, biasa-biasa saja. Jadi itu tidak membatalkan puasa. Suara ke dalam mulut berkumur-kumur tidak jadi masalah, dibuang lagi kan. Sudah masukkan ke dalam hidung, dibuang lagi, tidak bersangatan, tidak membatalkan puasa. Kemudian tidak membatalkan puasa pula qatratul ain. Matanya sakit, lalu dia teteskan obat mata, tidak menjadi batal puasanya. Demikian pula qatratul udhun, ya, tetesan telinga, mungkin telinganya ini sakit, ya perlu diobati, karena ada obat tetes telinga itu. Apakah batal puasanya? Tidak. Demikian pula ghasulul udhun, pengkorek telinga. Telinganya gatal, telinganya banyak tainya itu, nggak pernah dibersihkan. Hingga di bulan Ramadan sangat mengganggu. Dia pakai cotton bud begini. Apakah batal puasa? Enggak, tidak membatalkan puasa. Hidup tidak ayam. Enggak ada masalah, makanya enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Kemudian yang disebutkannya qatratul anf, tetesan ke hidung. Maksudnya ini kalau kita mungkin memakai apa yang di hisap seperti itu, pokoknya inhaler itu, ya, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian al-huqan al-ilajiyah, al-jildiyah, al-udliyah, al-waridiyah, suntikan. Kemudian kebetulan orang ini mungkin agak kurang sehat tapi mampu dia puasa. Ya, jadi dia datang ke puskesmas, kemudian dia harus disuntik sebagai obat, ini bukan sebagai pengganti makanan, tidak membatalkan puasa. Kemudian qal'us sin atau hafruhu li hashwi, mencabut gigi. Cabut gigi. Misalnya di Ramadan tidak ada dokter gigi yang buka kalau malam hari, ya. Yang ada itu di siang hari semua. Bukan sebab buka rumah sakit. Giginya akan mengganggu sekali, harus dicabut. Tapi dia puasa. Apakah batal puasanya dengan mencabut gigi? Tidak. Ya, demikian juga mengorek giginya. Ini dokter gigi ini dikorek, dibersihkan supaya ditambal, karena ini sakit ini. Taruh tambalan, baik yang permanen ataupun tidak permanen. Ya, jadi giginya itu berlubang dikorek begitu oleh ahli gigi atau dokter gigi. Lalu ditambal supaya dia berhenti sakit. Nah, ini di klinik-klinik gigi selalu ada yang seperti itu. Nah, kalau dia tunggu, misalnya malam nggak ada yang buka, ditunggu 1 bulan lagi lah, terasa bagaimana sakitnya dibiarkan sebulan. Apakah ini membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Demikian pula tanziful asnan bisiwak awil fursyad, membersihkan gigi dengan siwak kayu atau sikat gigi, tapi dengan catatan ma'at taharrus min dukhulil ma'jun ilal jawf, dengan catatan jaga diri baik-baik supaya jangan pasta itu masuk ke rongga, jangan ditelan kalau dia pakai pasta. Ya, boleh pakai pasta ini boleh, tapi jangan sampai tertelan. Ya,
Kalau dia ragu-ragu nggak usah pakai pasta, sikatnya saja. Ya, jangan sampai tertelan barang-barang yang dibersihkan di gigi itu. Itu tidak membatalkan puasa. Demikian pula jemaah rahimakumullah, bahan-bahan yang dilekatkan di tubuh ya untuk berobat seperti tersoplas atau apa saja namanya, mungkin ada yang di kepala juga kalau dia pening atau di samping, ini tidak membatalkan puasa. Jamaah rahimakumullah. Kemudian la haraja 'ala as-sa'im min isti'mal at-tib wa syammir rawa'ih at-thayyibah. Tidak menjadi masalah seseorang yang berpuasa itu menggunakan harum-haruman. Dia berpuasa tapi pakai parfum, ini badannya, sehingga baunya harum. Enggak batalkan puasa. Ya. Cuman jangan sampai dia itu membakar seperti kayu gaharu, lalu asapnya itu dia dia masukkan ke mulutnya, itu yang dia hirup. Nah, ini sama dengan rokok yang seperti itu. Ini bisa batal puasanya. Ya, di kita mungkin jarang pakainya, tapi kalau di orang-orang Arab itu mereka suka beli kayu-kayu gaharu. Seperti kita ini sedang sholat, mereka nyalakan, asapnya itu menjadi harum jadinya ruangan, jadi harum ruangan, asapnya itu. Mereka kira orang-orang yang di Arab itu pakai kayu harum supaya harum ruangannya itu. Dia orang kita melihat di video dikira kemenyan. Ya, kalau ini mengundang keharum-haruman supaya harum dia dari asapnya itu keluar harum, kayu gaharu ini. Tapi kalau kemenyan ini ngundang jin ini. Ya, kalau kemenyan ini mulai dipakai oleh para dukun. Ya, beda dia. Mereka kira bahwa di majelis-majelisnya orang Arab dilihat ada kok asap, dikira kemenyan, bukan. Dia itu ya yang dia bakar kayu gaharu supaya harum ruangan. Ya, berbeda dengan kita, ya banyak dipakai, diikuti tradisi-tradisi dari dukun itu, ya, hatta di perkumpulan-perkumpulan mereka nyalakan minyak, ya, itu ngundang jin itu, ya, orang-orang yang ahli rupiah tahu dia, ini hal yang disenangi oleh jin. Jadi memakai harum-haruman itu tidak membatalkan puasa. Mandi, bagaimana dengan mandi? Boleh, ya, mandi tidak menjadi masalah. Ya, baik mandinya mandi badannya saja ataupun dengan kepalanya. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau diriwayatkan junub dan sudah masuk waktu subuh beliau baru mandi. Nah, malamnya beliau junub bareng dengan istrinya, sampai datang waktu subuh baru belum mandi. Ini menunjukkan bahwa boleh seseorang itu dalam keadaan junub belum mandi datang waktu subuh, sah puasanya. Ya. Ataupun mungkin ada wanita yang haid di malam hari sudah selesai haidnya, ya, dan dia belum mandi, sudah bersih, dia bersih dirinya bersih, sudah keluar seperti qussatul bayda, cuma agak dingin malam hari enggak berani mandi dia. Bolehkah dia berniat puasa setelah datang waktu subuh dia mandi? Boleh, sah puasanya. Alhamdulillah. Mungkin sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan sedikit demi sedikit supaya jangan terasa terlalu panjang. Yang penting ilmu tentang puasa ini bisa masuk, bisa kita ketahui, sehingga kalau sudah tahu tidak ada keraguan di dalam diri kita. Ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.